Selamat malam pemirsa, akhirnya Indonesia Business Forum kembali menemani Anda menyapa pasca libur lebaran. Sebelumnya kami mewakili tim redaksi mengucapkan terlebih dahulu selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, bicara tentang minyak goreng, ini sebelum 2 minggu yang lalu seperti yang tadi sudah Anda simak bahwa Presiden menyatakan ada penambahan larangan jenis yang kemudian dilarang untuk bisa diekspor dengan harapan agar harganya bisa turun. Tetapi 2 minggu pasca penerapan kebijakan ini banyak yang ketir-ketir karena harga dari tandannya sendiri, tandan segarnya ini terus mengalami penurunan yang tentunya ini mengkhawatirkan bagi para petani. Di sisi lain pengusaha pun juga semakin khawatir karena kalau ini terus-menerus ditahan, mau dikemanakan kemudian produksi yang sedemikian melimpah. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai ekspor CPO dilarang, minyak goreng tetap mahal. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Herman Kairon. Pak Herman, apa kabar? Baik, Pak Dokter, alhamdulillah, sehat? selamat malam. Selamat malam Pak Herman. Makin seger habis lebaran kayaknya ya Pak ya. Kemudian saya sapa Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014 Bapak Bayu Krisnamurti. Pak Bayu, selamat malam, apa Selamat kabar? malam, kabar Akhirnya baik, ketemu Pak Bayu alhamdulillah. lagi. Ini nanti kita harus korek lebih jauh karena beliau pasti tahu seluk-beluknya. Kemudian ada Pak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia GIMNI. Pak Sahat, apa kabar? Selamat malam Pak. Baik Mbak Manhora. Sehat ya Pak? Sehat-sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak. Terima kasih. Dan tentunya ini yang juga sudah lama nggak muncul, Mas Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Mas Faisal apa kabar? Selamat malam, baik Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Makin segar ya, habis libur lebaran. Habis puasa juga. Habis puasa juga makin segar. Ini kita tanya dulu deh ke Pak Sahat. Pak Sahat, teman-teman pengusaha yang kemudian mengelola di awalnya, ini tentu kan sudah ada masukan-masukan ya Pak, pasca 2 minggu dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor ini. Nah, sampai sejauh ini evaluasi yang sudah dilakukan oleh GIMNI bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi sentral isunya itu pertanggal 28 April kemarin, di mana 3 komoditas HS 1511, HS 1518 dan HS 2306 dilarang ekspor. Kami melihatnya ini ibarat kata dari mengalirkan air dari satu danau, yang satu masuk empang, yang satu masuk waduk. Jadi empang kita ini relatif kosong, makanya dialirkan yang harusnya masuk ke waduk, dialirkan dulu ke empang ini. Sampai ini penuh, kemudian saya kira nanti akan dilepas. Karena kalau ekspor terlalu lama dibatasi ataupun dilarang, itu membuat negara tetangga kita bersuka cita, harganya bisa selangit, sebaliknya kita menderita. Jadi saya kira inti persoalan kita adalah bagaimana sesegera mungkin minyak goreng ini bisa ke masyarakat dan mencapai seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada 2 objektifnya, itu adalah availability dan affordability. Affordability-nya itu 14.000, availability-nya di mana-mana bisa dipenuhi. Saya kira itu. Nah, menurut hemat kami sesudah lebaran ini, contohnya di bulan April, saya kira Pak Bayu juga tahu, target untuk minyak goreng curah itu 194.000 ton. Yang dicapai, digelontorkan 218.000 ton. Berarti 8,7% di atas kebutuhan. Dan kebutuhan itu sebetulnya kalau normal itu untuk minyak goreng curah hanya 185.000 ton. Tapi sudah dinaikkan oleh perdagangan dan perindustrian untuk safeguard. Dan itu pun masih kurang. Harga masih tetap tinggi. Nah, yang menarik adalah inti persoalannya apa sih? Ini semua distribusi, bukan diproduksi. Distribusi channel kita itu tidak begitu lancar. Makanya kita senang dengan masuknya Bulog dan juga RNI BUMN. Karena mereka punya jalur itu di 84 titik di seluruh Indonesia. Mereka bisa capai. Kalau perusahaan Migor, saya nggak punya kemampuan itu.
Saya kira ini salah satu positif. Makanya kita dari asosiasi confident bulan Mei ini saya kira ini akan bisa teratasi semua, mencapai Rp14.000. Jadi memang efeknya langsung di helikopterizing, seolah-olah ini semua akan mampet. Itu orang mengambil kesempatan aja dalam kesempitan. Sebetulnya nggak perlu panik. Memang ada penurunan, tapi tidak perlu panik yang dibesar-besarkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada problem di distribusi yang sebenarnya dari awal sebelum kebijakan pelarangan seluruh 3 poin tadi yang disampaikan oleh Pak Sahat disahkan oleh Presiden. Tetapi DPR tentu sudah bertanya dong sama Kementerian Perdagangan yang seyogianya juga sudah kami undang untuk bisa berdiskusi di sini, termasuk juga Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. Catatannya kalau dari Komisi 6. Iya, kami kan mengevaluasi terus perkembangan setiap kali peraturan menteri ini keluar. Sudah ada 4 peraturan menteri terkait dengan minyak goreng. Dari mulai menjamin terhadap ketersediaan dan keterjangkauan. Kemudian lahir terhadap acuan harga. Kemudian Permen 6 tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi, baik kemasan maupun yang curah. Pada akhirnya lahir juga Permen 22 tahun 2022 tentang pelarangan ekspor. Dan tentu ini dampaknya kemana-mana. Kalau merujuk tadi terhadap harga rata-rata nasional pada tanggal 10 Mei dan dari kebijakan dengan stop ekspor ini tentu memang tidak efektif ya. Harga curah masih sekitar 17.600, harga yang eceran kemasan premium harganya masih 26.300 rata-rata nasional. Tentu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Ini kalau melihat ketidakefektifan penyetopan impor terhadap harga, ini harus ada evaluasi. Karena juga imbasnya bukan hanya pada persoalan di hilir, tetapi di hulu. Yang dulu petani menikmati betul dengan harga acuan internasional, bahwa mereka bisa menjual TBS 3.600, saat ini jatuh di antara 800 sampai 1.200. Akibat apa? Akibat dari pabrik kelapa sawit mengurangi produksinya. Karena kalau kebutuhan dalam negeri itu kan antara 30 sampai 40% saja. Dengan derivatif berbagai produknya itu hanya 30 sampai 40%. Nah, kalau kemudian 2 minggu saja tangkinya para pemilik pabrik kelapa sawit ini penuh, berarti sudah tidak menerima lagi sawit rakyat yang 41% itu. Nah, kalau kemudian mereka juga masih terus memaksakan produksi dengan korporasinya yang terintegrasi dalam 3 bulan, ini juga akan tidak akan mampu mereka dengan produksi hanya 30 sampai 40%. Nah, sehingga sejak awal sebetulnya saya memberikan saran bahwa untuk komoditas-komoditas yang ini menjadi hajat hidup masyarakat sesuai dengan konstitusi harus dikuasai oleh negara. Sehingga baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir betul-betul bisa menjamin baik itu ketersediaan maupun keterjangkauan, baik dari sisi barangnya maupun dari sisi harganya. Nah, kalau sekarang BUMN yang representasi negara hanya menguasai 4% di hulu, bahkan hanya 5% di hilir, hanya bisa menampung 1% dari kelapa sawit rakyat, ya menurut saya tidak akan mampu untuk bisa melawan terhadap terintegrasinya harga yang saat ini dikuasai swasta terhadap harga internasional. Nah, dan bahkan pada waktu saya memberikan statement sebelumnya, saya katakan dengan stop impor ini justru, stop ekspor ini yang membahayakan adalah akan memicu harga internasional lebih tinggi lagi. Sehingga kalau harga internasional lebih tinggi karena supply terbatas. Sebagai produsen terbesar Indonesia ini tidak sampai kepada produsen di luar negeri, harga semakin naik dan itu akan dijadikan sebagai acuan harga domestik, ya harga dalam negeri akan terkator lagi. Pada sisi lain, para petani sawit ya pasti menderita karena semakin ditinggalkan. Durasinya jelas, 1 sampai 2 minggu pasti tangkinya itu penuh. Kalau sampai 3 bulan, pasti produksinya akan dikurangi hanya 30%. Dan ini akan berdampak kalau di atas 3 bulan, terdampak terhadap korporasi. Nah, sehingga menurut saya, mari kita rumuskan.
Menko Perekonomian sebagai koordinator yang mengkoordinatori. Karena ya kebijakannya ini kan berbeda. Kebijakan kelapa sawit khusus untuk minyak goreng yang basisnya kelapa sawit itu sekarang sepenuhnya dipegang oleh Kemenperin. Tetapi kebijakan ekspor dan kebijakan marketnya ada di Kemendag. Nah ini kan juga dua sisi yang pada akhirnya ya saling tarik menarik. Nah, oleh karena itu Kemenko harusnya merumuskan kembali kebijakan yang lebih tepat, bagaimana suplai kepada rakyat bisa terpenuhi, harga bisa terjangkau, dan kemudian bagaimana pula petani sawit juga bisa menikmati pada harga yang mereka bisa menikmati lebih sejahtera. Sisi lain, ini yang menurut saya juga harus difikirkan. Kalau tadi bahwa persoalan di distribusi, menurut saya meskipun nanti akan hadir Bulog, RNI atau ID Food misalkan, ini juga bukan solusi yang komprehensif. Karena apa? Tetap saja nanti pada akhirnya kalau ada hulu sampai tingkat lini 1 misalkan pabrik menyalurkan kepada Bulog, apakah Bulog juga punya kemampuan untuk sampai kepada retail gitu. Kalau pada akhirnya retail ini juga diserahkan lagi kepada pihak ketiga, kepada pihak swasta, ya tetap saja situasinya akan seperti saat ini. Oleh karena itu kebijakan kalau selama ini tidak komprehensif, menurut saya harga di tingkat masyarakat akan tetap tinggi, petani sawit dengan stop ekspor ini akan semakin susah, BPD PKS tidak ada masukan, bagaimana dengan masa depan biofuel yang selama ini disubsidi oleh BPD PKS. Jadi memang harus ada solusi yang komprehensif sehingga menurut saya DPR akan mendukung setiap langkah-langkah yang bisa memberikan solusi kepada berbagai lini tadi. Sehingga betul-betul solusi yang tepat bisa memberikan solusi kepada semua pihak dan bagi negara tentu juga ada pemasukan. Karena kalau lama-lama ditunda, kemudian harga juga tidak turun, pemasukan tidak ada, kemudian BPD PKS uangnya kurang, dari mana nanti uang untuk subsidi biofuel? Saya kira ini menurut saya harus kita diskusikan betul ya. Ya, ada dampak domino oleh karenanya sebenarnya kami pun juga sudah mengundang dari pemegang kebijakan yang tadi sudah di-mention oleh Pak Herman Kairon, mulai dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan. Tetapi sayangnya beliau-beliau ini belum berkenan untuk bisa berdiskusi dengan kita di sini untuk bisa sama-sama merumuskan kira-kira seperti apa konsep yang pas agar nanti kebijakan ke depan bisa menguntungkan semuanya. Sesaat lagi kita akan lanjutkan bagaimana tanggapan dari Pak Bayu dan juga Mas Faisal. Sesaat lagi tetap bersama kami. Request Pak Bayu. Kita lanjutkan gimana kemudian catatan core hasil evaluasinya selama kebijakan ini diterapkan. Sudah 4 permen tadi katanya. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Saad dan juga Pak Herman itu juga yang menjadi evaluasi kami ya sejak awal. Kalau kita lihat kan naik harga itu yang kelihatan signifikan sekali sejak tahun lalu, terutama di kuartal keempat ya naik harga itu. Nah pada saat itu sebetulnya kalau kita melihat pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Herman juga sebagian besar kan pasar kita ini memang ekspor ya. Jadi ketika harga naik, nah ini kemudian harga minyak goreng ya merangkak naik lah pada setelah itu ya. Nah, dan kemudian pemerintah merespon di bulan Januari dengan beberapa kebijakan ya. Jadi DMO, DPO, HTE, HET dengan subsidi itu ya. Nah dan ternyata padahal sebetulnya kalau kita melihat pada saat itu yang menjadi masalah seperti yang disampaikan Pak Saad juga itu bukan di supply tapi di distribusi. Supply sebetulnya cukup. Ya memang ada ketika ada kenaikan harga memang ada cenderung peningkatan dari sisi ekspor juga gitu ya. Tapi bukan berarti di dalam negeri itu kurang ya. Jadi yang menjadi koreksi sebetulnya lebih ke distribusinya ya, channel distribusinya. Nah, sehingga ketika direspon dengan kebijakan yang juga sampai kepada sisi supply ini jadi merambah kemana-mana ya, merambah kemana-mana termasuk sebelum yang sekarang juga ke industri-industri turunan yang tidak ada hubungannya sama minyak goreng itu sebelumnya ya, ya jadi industri oleh kimia, biodiesel gitu ya, steren semuanya kena ya, jadi istilahnya yang kena getahnya mau nembak tikus pakai granat atau pakai bom kena semua gitu. Nah, jadi itu jadi sejak awal memang desain kebijakan itu tidak melihat
akar masalahnya itu ada di mana, ya. Nah, kemudian makin ke sini kemudian melihat memang ada masalah distribusi, kemudian muncul isu dari sisi mafia itu juga, ya. Nah, memang sudah mulai ada semacam upaya ke sana gitu, ya. Tapi terakhir-terakhir karena kemudian juga harga minyak goreng tidak kunjung turun, dan akhirnya kemudian yang kemasan subsidinya dilepas, curah, ya karena kemasan tidak efektif, ya kita bisa prediksikan juga sebelum berubah kebijakan itu ketika hanya ditargetkan hanya pada curah, maka permasalahan yang terjadi sebelumnya pada minyak goreng kemasan yang juga tidak turun itu akan terjadi, dan kelangkaan juga akan terjadi yang sebelumnya di kemasan, ya. Jadi karena permasalahan itu tadi di distribusi. Nah, ketika terakhir, ya sampai kepada larangan ekspor CPO, ya dan juga RBD Olein, ya. Nah, ini sebetulnya juga jadinya masih sampai ke hulu juga pendekatannya. Memang supply daripada CPO itu kalau dari rantai supply, ya yang diterbitkan itu memang 94% CPO itu masuknya ke refined oil, ya. Kemudian dari refined oil itu kemudian 75%-nya itu yang ke RBD, 80% itu RBD palm olein, 20% yang stearin. Jadi artinya kalau total produksi CPO sekitar 75% itu yang mengarah kepada industri minyak, ya. Ada 25% sebetulnya yang lain-lain gitu, ya. Nah, jadi ketika ada larangan CPO, ya memang ini sekarang sudah boleh, ya. Nah, tapi efektivitas yang 75% ini menjadi pertanyaan ketika ini juga belum turun, ya. Nah, jadi ini kalau berlama-lama ini akan berpengaruh satu, ya. Kalau kita melihat secara makro, yang saya khawatirkan bukan hanya dari sisi trade, ya. Kalau trade itu saya rasa masih bisa kita redam dampaknya, ya. Sebagaimana juga kalau kita lihat kasus larangan batu bara, ya di bulan Januari, efek trade-nya tidak terlalu besar gitu, ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau udah makin lama ke petani, ya kemudian ke pegawai, dan yang saya khawatirkan lebih jauh juga adalah iklim investasinya, ya. Kalau sampai iklim investasinya itu juga mendorong akhirnya orang investor yang tadinya menanamkan di Indonesia kemudian hengkang atau pindah, nah ini kita rugi, yang lain-lain jadi untung, mungkin Malaysia juga gitu, ya. Nah, ini dampaknya bisa jadi lebih jangka panjang, padahal CPO adalah komoditas andalan kita, ya, satu yang punya multiplier effect yang begitu luas gitu. Nah, jadi itu yang kita khawatirkan, yang kalau kemudian ini berkepanjangan, saya rasa memang efeknya bisa jadi efek dominonya bisa luas begitu. Ya. Pak Bayu, ini concernnya akhirnya jadi semakin dalam terhadap minyak goreng ini. Ada carut marut yang tadi kalau kita dengarkan dari hulu ke hilir kayaknya kok masalah semua gitu, ya. Sepengalaman Pak Bayu ini dari catatan dan apa yang sudah dilakukan, evaluasi dari Pak Bayu gimana? Enggak lah, kalau semuanya masalah. Ini kita menjadi negara nomor 1 terbesar di dunia untuk produksi maupun negara nomor 1 ekspor. Dan itu tidak dengan fasilitas pemerintah loh. Mereka bisa, ya tentu ada dalam perjalanannya, tapi betul-betul karena daya saing dari sawit kita gitu. Itu yang pertama menurut saya yang harus kita sadari. Kalau saya sih ingin mengajak justru kita harusnya bangga sama sawit ini luar biasa. Ya, lokal kontennya begitu tinggi dan hampir nggak ada hal yang kemudian membuat kita bisa melihat ini nanti akan dimiliki oleh negara lain, mungkin selain tetangga kita Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kok sangat yakin tapi ini keyakinan, saya tidak tahu tapi saya yakin larangan ekspor ini sementara, ini sebentar, ini bukan sesuatu yang menjadi kebijakan yang permanen. Saya sangat yakin, para pemimpin kita saya kira sangat menyadari betapa penting dan strategisnya sawit. Oleh sebab itu mungkin lebih produktif jika kita berusaha untuk berkonsentrasi mencari cara memenuhi apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu gimana caranya supaya untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah, mohon maaf kalau Pak Sahat, Pak Herman beli minyak goreng yang harganya 25.000 ke atas ya silahkan saja, tapi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah itulah yang kita usahakan untuk bisa mendapatkan minyak goreng 14.000.
Kemudian juga perbedaan harga antara minyak goreng yang untuk kelompok masyarakat ini dengan yang lain itu harus bisa dihindari sebagai ajang spekulasi. Betul-betul tersasar untuk mereka yang memang membutuhkan gitu. Kalau dua itu bisa dipenuhi, yang pertama sekali lagi, minyak goreng curah untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah, bahkan kalau tidak salah sudah sampai disebutkan poor and near poor. Ya. Targeted sekali, itu terpenuhi Rp14.000, tidak ada antrian ini sebagai cerminan untuk tidak ada kelangkaan sebenarnya. Dan juga tidak kemudian menimbulkan spekulasi yang kemudian dijual lagi dan lain-lain. Rasanya sih tidak ada alasan untuk ekspor tidak dibuka lagi, karena ekspor itu menguntungkan bagi kita kok gitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya setuju tadi dengan beberapa pengamatan bahwa mungkin kalau kita belajar dari proses yang kita lewati dalam 3 bulan terakhir, tampaknya kita memang terlalu berat di sisi supply pendekatan policy-nya. Jadi harus dirubah menjadi pendekatan policy yang datang dari sisi demand. Misalnya, bisa nggak kita pastikan kalau ini kelompok masyarakat ini, mereka berapa sih butuh minyak gorengnya? Paling sehari seliter, satu keluarga. Gitu. Dan mereka tidak akan beli banyak, kenapa? Karena nggak punya cash. Pasti mereka belinya ya 14.000 itu satu hari dipakai buat masak, setelah itu mungkin besok beli lagi gitu. Jadi dia bisa beli 1 liter pagi itu dan tidak bisa beli lagi, karena kalau dia bisa beli lagi nanti ada yang modalin tuh. Nah kemudian nanti ada penampung. Nah ini sebenarnya yang bikin masalah di belakang hari. Kemudian kalau udah usaha mikro, yang gorengan, yang segala macam, yang dipikul, mungkin 2 liter, 3 liter maksimum sehari. Kenapa kok saya bilang 3 liter? Kalau dengan 14.000 saja, 3 liter itu hampir 50.000. Modal 50.000 buat tukang gorengan udah besar sekali. Jadi pasti dia nggak akan banyak juga belinya. Nah, tapi besok dia perlu beli, ada lagi. Setuju, kita harus betul-betul memastikan sistem distribusi sampai ke retail, sampai kepada verifikasi orang per orang yang beli. Dan itu sebenarnya Indonesia adalah salah satu championnya melakukan itu. Gampangnya? Bukan Gojek, Tokopedia, pakai teknologi dong. Pakai aplikasi yang memungkinkan mereka kemudian hanya sekedar katakanlah di scan KTP, dia sudah pada hari itu Pak saat di scan KTP-nya udah nggak bisa beli lagi, sekali beli itu aja. Tapi besok datang lagi bisa ada lagi dan seterusnya, dan itu 14.000. Yang juga harus kita perhatikan adalah kalau nanti ini dibuka ekspornya, yang 14.000 di masyarakat berpendapatan rendah itu nggak boleh naik. Harus tetap terjaga. Sekarang sih di situ berarti. Iya, sekarang misalnya karena dibanjiri ini supply banyak, ya kan? Dan maka harga mulai menurun tadi katanya. Tapi kalau itu yang dipakai, pada saat nanti ekspornya dibuka, supply berkurang lagi, harga pasti naik. Itu yang nggak boleh. Jadi menurut saya yang kita bangun, dan ini mohon restu Pak Herman di DPR tentunya, saya kira harus kita sarankan pada pemerintah untuk membangun sebuah bisnis model baru di minyak gorengan Indonesia. Ibaratnya Pak Sahat, kalau Anda mau bisnis minyak goreng di Indonesia, maka Anda harus penuhi ini dulu nih, yang 14.000 ini. Ya itu mungkin 10%, 15% dari your business, 90%-nya silahkan market mechanism. Tapi you have obligation DMO untuk itu. Nah, kita tidak usah bilang DMO, tapi intinya setiap kegiatan usaha minyak goreng akan punya model demikian. Menurut saya ini kok bisa, dan pakai teknologi. Kita sekarang udah bisa mengelola 10.000 bahkan 100 juta pun data itu bisa terkelola dengan baik, dengan rapi dan nggak ada masalah gitu. Misalnya juga, apakah di retail kita punya? Punya. Alfamart itu sudah 18.000, Indomart sudah kira-kira 15.000 titik. Kalau 2 itu saja, itu sudah 33.000, 35.000, itu sudah seluruh Indonesia tercover. Pada sisi retail, mungkin tidak usah pakai itu, saya nyambil contoh saja, bahwa ada dan bisa. Nah kalau kita mau, rasanya
Ini sesuatu ada prospek yang sangat jelas dan kuat untuk bisa pada saatnya Presiden akan melihat, oh iya, rakyat yang kurang mampu sudah terpenuhi kebutuhannya dan tidak ada alasan untuk menahan ekspor. Karena Indonesia ingin ekspor. Kita bukan tidak ingin ekspor. Ada model bisnis yang kemudian mesti dimodifikasi supaya kalau kita bicara tentang teknologi, bagaimana kemudian mensiasati yang masih belum terjangkau dengan teknologi ini, termasuk juga data yang by name by address itu tadi, supaya benar-benar tepat sasaran agar tidak terus bertambah kebutuhan subsidinya tadi yang kalau Pak Sahat saya boleh garis bawahi disampaikan. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Untuk terakhir saya belanja waktu itu sempat mengalami penurunan pada waktu itu. Dalam 3 hari yang lalu juga pun saya juga sudah cross check di beberapa supermarket, memang sudah naik. Jadi hitungannya 2 liter itu hampir Rp50.000. Kalau misalnya turun udah turun emang, tapi kalau misalnya signifikan saya bilang sih belum. Kalau misalnya beberapa harga emang terasa turun, tapi buat yang merek yang saya pakai sehari-hari belum turun. Sekitar 60 ribuan. 60 ribuan ya? Iya, untuk yang 2 liter. Belum, memang waktu dulu kan langka, tapi kalau sekarang memang sudah banyak, tapi harganya itu masih ya relatif mahal ya. Paling turun 1.000-2.000 itu. Belum ada. Belum ada. Ya balik lagi aja kayak dulu ya gitu ya. Ya apalagi ada subsidi dari pemerintah 14.000 ya lumayan juga sih sebenarnya. Harga agak turun tapi nggak banyak ya. Jadi yang 1 liter aja harganya juga masih 24 ya. Dari harga yang dulu cuma 14.000, sekarang kan masih tinggi juga, masih lumayan tinggi. Karena 50.000 aja turunnya cuma sedikit, 48 ya. Jadi masih relatif sangat tinggi lah ya. Evaluasi di model bisnis supaya ada perubahan yang lebih baik. Coba kita tanya nih sama pebisnisnya. Pak Sahat, tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Bayu, gimana tanggapan Pak Sahat? Terima kasih, Menur. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi ya. Dalam konteks bisnis ya, produsen minyak goreng itu, kalau hemat saya jangan terlalu dipojok-pojokkan sehingga mereka tuh susah berpikir sekarang. Apa-apa salah. Padahal bukan mereka yang membuat itu salah, karena sistem ini yang belum berjalan bagus. Mereka itu sangat siap berapa saja akan dikucurkan. Cuma tadi jangan lagi bocor kolam ini, ya masuk kemana-mana. Jadi saya pikir ke depan, pertama itu kita minimalisasi distorsi harga di pasar. Kami kita lihat dari mulai Januari sampai sekarang, inti persoalan kita yang terbesar itu apa? Disparitas harga. Ya. Begitu kemasan dilepas, orang nggak berebut tuh. You know? Malah sekarang over di supermarket. Yang celakanya mereka mulai pindah lagi ke curah. Itu saya kira yang perlu dihindari. Yang kedua adalah, itu sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Perusahaan itu harusnya dibina. Kalau you produk segmen market ini, margin you usahakan seminimal mungkin, karena you bisa mendapatkan profit dari tempat yang lain. Jadi ada social responsibility juga bagi mereka, karena bagaimanapun ekspor itu sangat besar. Kecuali kita punya grand strategi. Yaitu artinya adalah, kalau diperpanjang sebetulnya gini ya, dengan levy yang sekarang, apa yang terjadi? Harga sawit domestik jauh lebih murah daripada harga ekspor. Harusnya investor itu datang. Ya. Kalau bisa 65% produksi kita itu di domestik, maka kita king. Kitalah jadi price leader. Kita yang menentukan harga dunia, bukan negara-negara lain. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan untuk jangka panjang. Itu. Gitu, Mas Faisal. Cocok. Boleh komentar dong. Ya, satu hal juga tadi dari Pak Bayu, saya pikir bagus sekali, inovatif ya. Tapi saya juga tertarik tadi yang sempat disebut juga oleh Pak Herman. Karena minyak goreng ini kan sebetulnya juga salah satu bahan pangan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.
apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap perlu ada peran daripada BUMN yang lebih besar ya. Misalnya kalau kita lihat subsidi oleh BBM ya, BBM yang mana di BUMN-nya adalah Pertamina. Nah ini lebih efektif karena jadinya ya dikuasai oleh memang Pertamina ya sampai ke distribusinya. Nah minyak goreng sekarang memang swasta semua ya. BUMN kecil sekali ya. Jadi begitu ada masalah, nah ini memang susah jadi mengontrolnya. Nah jadi saya rasa tadi peran daripada PTPN kalaupun juga ini ditingkatkan, Bulog juga ya. Nah ini juga harus mulai dipikirkan untuk minyak goreng ya. Tapi catatan tadi yang disebutkan kalaupun misalkan Bulog harus lebih besar perannya di sini, harus dilihat juga bagaimana di hilir retailnya itu kan juga harus dilihat ya. Dan juga di hulunya bagaimana dari si pemasok perusahaan minyak gorengnya ke Bulog gitu. Nah itu saya pikir itu. Tapi ini DPR kan sebenarnya juga sudah menyampaikan, tapi masih belum juga. Kenapa Pak Herman? Begini, kalau tadi problemnya yang dibahas oleh Pak Sahat dengan Pak Bayu itu kan problemnya distribusi. Menurut saya bukan distribusi. Karena belum ada kejadian sebelumnya ketika harga normal-normal saja. Ketika harga internasional tidak tinggi. Justru ini persoalannya masalah harga. Ketika seluruh komoditas nasional kita terintegrasi kepada harga internasional, maka ini menjadi hukum ekonomi bagi mereka. Gitu. Ketika internasional naik, maka dalam negerinya dinaikkan. Pada waktu belum lahirnya Permen 6 tahun 2022 mengenai harga eceran tertinggi, baik untuk curah maupun kemasan, kan masih ada di lapangan. Begitu lahir permen itu, Permendag itu, maka langka di lapangan. Tidak ada curah, tidak ada kemasan, dan harganya sangat mahal. Bahkan 1 liter curah itu harganya 20.000. Nah ini yang menurut saya problematika utamanya adalah persoalan harga. Dan persoalan harga terhadap persoalan harga rata-rata yang biasa memang ini menjadi harga di dalam negeri. Nah oleh karena itu tadi saya di awal mengatakan bahwa kalau kita memang mau mengendalikan terhadap sektor-sektor yang ini menguasai hajat hidup rakyat banyak atau dibutuhkan hampir sebagian besar rakyat Indonesia, ya peran-peran BUMN sebagai perwujudan dari negara ya harus dipersiapkan. Seperti di BBM ada Pertamina, Pertamina menguasai 70% di hilir. Maka ketika ada kelangkaan cepat sekali. Ketika harga internasional naik cepat sekali untuk antisipasi. Mekanismenya ada. Kalau memang subsidi tidak cukup untuk sampai pada batas waktu 1 tahun, misalkan habis di bulan ke-7, maka masih ada mekanisme kurang bayar di akhir tahun. Nah ini yang bisa dilakukan. Oleh karena itu menurut saya kuasai dulu. Kalau market dalam negeri itu 30-40%, maka minimalnya ini 30-40% dikuasai oleh negara melalui BUMN. Di hulu, melalui apa? Kan banyak HGU yang hampir habis misalkan. Diakuisisi lah seperti bagaimana kita mengakuisisi Freeport gitu. Dan ingat bahwa komoditas internasional itu sangat dipengaruhi oleh komoditas lainnya. Hari ini Uni Eropa mulai menggunakan kembali batu bara. Kalau batu bara naik lagi, pasti harga minyak atau harga CPO juga akan naik. Harga crude oil juga akan naik. Nah kalau ini yang terjadi, apakah bisa menurunkan harga domestik? Menurut saya tidak. Selama bahwa negara tidak mampu menguasai hajat hidup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu evaluasi ini penting. Ini momentum menurut saya. Ya Mas Wahyu ya. Kalau dulu di era tahun 60-an, 70-an itu BUMN justru menguasai CPO, sekarang berbalik. Hanya 4%. Bagaimana kuat kita bisa melawan kekuatan pasar persaingan sempurna? Nggak bisa. Ini pasar hukum ekonomi gitu. Ya. Jadi dulu BUMN kuat sekali. Sekarang sudah berbalik dari 15 juta hanya menguasai sekitar 600.000 hektar, nggak cukup mampu. Nah, petani sawit pun yang menguasai 41% itu juga terintegrasi kepada swasta.
Nah ini yang menurut saya sekarang justru terjepit. Petani sawit terjepit pada sisi ini, harga di retail juga minyak goreng tetap tinggi. Oleh karena itu ini menjadi ajang evaluasi ke depan dan menurut saya ya rumuskan kebijakan pemerintah yang lebih tepat. Seluruh hajat hidup masyarakat harus kita kuasai melalui BUMN. Pak Bayu, ini Pak Bayu nanti juga mesti jawab selain model bisnis berdasarkan teknologi, bagaimana kemudian membuat agar kita bisa kembali menguasai. Tapi usai jeda ya Pak, kita jeda dulu pemirsa, sesaat lagi kita kembali. Nih Pak Bayu tadi harus jawab, tadi dari model bisnis yang berdasarkan teknologi, tapi ada yang base harga tadi yang diusulkan oleh Pak Herman. Kalau kita lihat zaman sekarang dan yang akan datang, ya sumber daya yang paling mahal, yang paling berharga dan berarti itu data. Semua bilang begitu. Infrastruktur yang paling dihargai zaman sekarang dan ke depan itu adalah network. Kita bisa saja, misalnya dari sisi sumber daya alam yang tadi dikatakan 5%, itu dikuasai oleh BUMN. Tapi sebenarnya kalau kita dengar dari Pertamina, yang tadi diibaratkan Pertamina, kekuatannya di mana sih? Bukan di produksi. Tapi justru dia adalah satu-satunya yang menguasai SPBU, atau katakanlah 80-90% SPBU itu. Jadi kita harus berpikirnya terbalik dan melihat Indonesia ke depan. Kalau saya setuju bahwa kita harus punya countervailing effort, ya, punya penyeimbang itu. Tapi harus dengan cara yang jauh lebih cerdas. Ke depan itu mau seperti apa? Kekuatan Indonesia, 65% dari ekonomi kita itu masih konsumsi, masih rumah tangga. Kuasailah itu, maka kita akan bisa banyak sekali yang kita bisa kelola. Balik lagi kepada soal minyak goreng ini, kalau menurut saya, lagi-lagi saya sangat ingin membangun optimisme gitu ya, bahwa pertama, ini industri bagus yang kita banggakan gitu loh. Ini bukan sesuatu yang buruk, ini harus sesuatu justru kita senang melihatnya. Yang kedua, masalah yang fluktuasi harga semacam ini, insya Allah 100% akan terjadi lagi. Dan terjadi lagi, bukan hanya di sawit. Udah kayak lagu aja Pak, dan terjadi lagi Iya Pak. memang iya, pasti. Jadi kalau kita mengharap bahwa ini hanya satu kali dan kemudian kita mencoba menyelesaikan ini dan selesai, enggak realistis. Kita harus siap untuk semuanya gitu. Dan yang paling kena sebenarnya dari fluktuasi harga semacam ini, bukan hanya di minyak sawit tapi di gula, mungkin juga di tempat yang lain, adalah kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Mari kita konsentrasi ke situ. Kalau ada subsidi, subsidinya untuk itu gitu. Tidak bisa lagi kita mau semuanya gitu. Kita bikin fokus. Kalau itu kita lakukan, rasanya Indonesia akan jauh lebih hebat. Dan jangan lupa kita kemarin berbangga-bangga bahwa kita punya proyeksi menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia gitu kan. Harusnya mampu mengatasi masalah-masalah demikian. Dan saya sangat yakin kita mampu. Tapi masih perlu HET. Ya kalau untuk kelompok masyarakat miskin mungkin iya. Dan kita melihatnya bukan dari HET-nya, tapi terpenuhinya kebutuhan mendasar dari kelompok masyarakat itu. Mas Faisal gitu? Saya rasa saya sepakat. Memang yang sekarang menjadi fokus mestinya yang kelompok bawah. Apalagi momennya kan sekarang setelah pandemi ini memang ada beda nasib, ada diverging ya nasibnya antara yang kalangan atas dan kalangan bawah. Kalau pelaku usaha juga sama, antara yang usaha besar sama usaha mikro itu beda nasib. Yang usaha besar sudah bisa survive, sudah bisa mulai ekspansi lagi, at least recruiting lagi ya. Nah yang usaha mikro kecil tuh udah kita lihat bisa dari data BPS yang terakhir pun itu masih turun terus jumlahnya. Yang konsumen masyarakatnya juga sama ya. Jadi memang targetnya memang mesti di situ. Kalaupun memang kenaikan harga di internasional ini mempengaruhi daripada harga minyak goreng di dalam negeri, kalau kalangan menengah saya rasa masih bisa menyerap itu ya, masih apalagi kalangan atas ya. Jadi dengan keterbatasan dana pemerintah juga gitu ya, jadi makanya subsidinya memang harus targeted dan make sure bahwa itu memang sampai ya, itu dia saya rasa sih. Ya. Oke. Terakhir dari Pak Sahat sebelum ke Pak Herman. Singkat saja. Ya, saya sepakat sekali dengan apa yang bilang Pak Faisal sama Pak Bayu tadi ya. Kalau saya pikir saya amati mulai dari Januari sampai April ini ya,
isu yang terbesar paling sulit itu kalau ada distorsi harga, disparitas harga. Karena tidak ada kekuatan di dunia ini siapapun, even komunis, bisa mencegah disparitas harga. Oleh karena itu kelihatannya saya sependapat bahwa HET itu bila perlu dihilangkan, jalankan mekanisme pasar kepada masyarakat tadi yang punya income rendah itu yang perlu kita jaga dengan memberi bantuan sosial, bukan kepada distributor, bukan kepada produsen, tapi langsung ke sana. Dan untuk itu kita perlu data yang akurat dan renewable. Karena orang sudah mati masih juga daftar di situ kan, itu perlu direview mungkin sekitar 6 bulan, sehingga data kita dengan lengkap begitu, kita pun akan mudah melakukan tindakan-tindakan. Dan paling sulit adalah membuat suatu program dengan data yang enggak jelas. Dan itu yang terjadi saya lihat mulai dari Januari sampai sekarang itu. Masih mana-mana bocornya. Itu Pak Herman. Indonesia ini kan bukan negara liberalis. Ekonominya katanya ekonomi Pancasila. Artinya bahwa untuk affirmative action, apakah itu HET, harga eceran tertinggi, HPP misalkan, ya, kemudian subsidi. Ya ini adalah instrumen-instrumen sebagai perwujudan negara Pancasila gitu. Sebagai ekonomi Pancasila. Oleh karena itu menurut saya instrumen-instrumen yang tentu ini memberikan dampak positif terhadap rakyat, ya kita harus pertahankan gitu. Nah, satu hal lagi apa yang tentu harus kita kedepankan, ya affirmative policy. Harus ada kebijakan-kebijakan tertentu dalam situasi tertentu yang ini mampu untuk bisa mengarahkan. Kalau saya bisa membaca pemikirannya Mas Bayu begitu, bahwa memang harus ada affirmative policy yang mampu meskipun dikuasai oleh sebagian besar bukan pemerintah gitu, tapi mampu policy itu mengarahkan untuk bisa memberikan affirmative action kepada rakyat. Nah ini yang menurut saya sehingga momentum ini dijadikan evaluasi, dan kalau kedepannya memang ini akan terjadi kembali, tentu kalau kita sudah menemukan solusi yang tepat, kemudian komprehensif, kedepannya juga akan lebih mudah untuk bisa melahirkan solusi-solusi yang lebih tepat. Iya, kita tentu tidak akan berharap ini akan terjadi lagi dan lagi dan lagi dan lagi, karena sekali lagi yang terpojokan justru malah yang poor dan near poor itu tadi. Oleh karenanya targeted yang benar supaya bukan jadi cuma obat oleh saja, tapi benar-benar obat yang sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan dari pemerintah kita tunggu. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Saad, terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Mas Faisal. Saya Brigita Menara pamit, selamat malam, sampai jumpa.